Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyelidikin kebenaran, karena Alkitab katakan kebenaran yang kita mengerti, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari kebodohan, ketidakmengertian, dari perbudakan, dari dosa, dari hal yang buruk. Firman yang kita mengerti akan membuat mata hati kita diterangin dengan kebenaran, sehingga mata rohani kita bisa melihat terang kemuliaan Tuhan. Kalau kita ngerti tentang terang kemuliaan Tuhan, jalan kita hati-hati, tindakan kita hati-hati, ucapan kita hati-hati. Apa yang kita kerjakan dan dilakukan, kita akan timbang, kita akan pikir ini berkenan di hadapan Tuhan, apa tidak. Kita akan menimbang-nimbangnya, ini menyenangkan hati Tuhan, apa tidak. Kita nggak akan menjadi orang yang sembrono dan sembarangan. Orang Kristen harus menjadi orang yang memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hatimu. Harusnya engkau diterangi mata batinmu. Harusnya setiap orang yang ngakunya orang Kristen, percaya Tuhan, mata hatinya diterangi, ngerti kebenaran, sehingga hidupnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menunjukkan jalan kebenaran, Roh Kudus yang menerangi mata hatinya, dipenuhi hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi banyak orang merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa. Bahkan orang itu nggak mau belajar, nggak mau bertobat, sudah nggak mau bertobat, rajin ibadah lagi. Hanya memuaskan nafsu keagamawiannya. Kalau jadi orang Kristen hari Minggu meski ibadah, kalau nggak beribadah rasanya tertuduh. Padahal hatinya jauh dengan Tuhan. Hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya nggak ngerti kebenaran Tuhan. Bertindak semaunya sendiri, melakukan apapun seenak perutnya sendiri, tanpa tanya Tuhan. Pokoknya apa yang dia suka, apa yang dia mau, jalanin saja. Nggak terlalu mikirin perasaan dan hati Tuhan. Tetapi kita hari ini mau belajar ngerti kehendak Tuhan, sehingga setiap langkah kita, apapun yang kita mau kerjakan, ujungnya nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Kita akan lihat di Amsal 12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Orang bodoh itu bertindak semaunya sendiri. Apa yang dianggap benar, dia lakukan. Padahal kehidupan kita itu punya roadmap, punya map perjalanan menuju kemuliaan yang kekal. Seperti bangsa Israel, dia harusnya ngikutin mapnya yang diberikan Roh Kudus oleh tiang awan dan tiang api itu. Tapi banyak orang berjalan maunya sendiri, gerutu, ngomel, dan ngeluh. Hidup kita pun memiliki map. Tujuannya apa? Kehidupan kekekalan. Kalau bangsa Israel, tujuannya apa? Akhirnya apa? Tanah perjanjian. Kita, tanah perjanjian adalah kehidupan memerintah bersama Kristus suatu hari nanti. Jadi hidup kita ini nggak bisa semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Kita ngikutin maunya Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Harusnya hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap hawa nafsu, menaruh sepenuhnya di hadapan Kristus. Kalau masih dipimpin ego, dipimpin hawa nafsu, dipimpin emosi, tidak bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, artinya kita menaruh hati kita ini sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita sampai garis akhir didapatin menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, hidup kita akan kacau. Hidup kita akan jalan maunya sendiri, ngambil keputusan seenak perutnya sendiri. Makanya jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Orang bodoh itu menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya benar, menganggap dirinya berkenan, menganggap tahu segala sesuatu. Nah, orang bodoh itu biasanya bebal. Dikasih tahu nggak mau, ditegur malah marah, ngomongnya nyakitin, kelakuannya buruk. Pokoknya yang dianggap benar dikerjakan. Karena orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Baru nanti kalau kebentur masalah, kalau terjadi konflik, terjadi keributan, dia harusnya sadar. Tapi banyak orang nggak sadar juga. Udah dibenturin masalah, ketemu jalan buntu, bukannya cari Tuhan, masih ngotot. Nah, itu yang udah namanya orang bebal. Kita lihat ya. Tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Yang mendengarkan nasihat mau dipimpin
mau dididik, mau diajar, mau dimuridkan, mau dimentorin, itu orang yang bijak. Nah, orang yang bijak ini ujungnya dia akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak bodoh? Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu mau bertindak, mau bersikap, mengambil keputusan apapun, izin Tuhan, mengizinkan Tuhan mengintervensi hidupnya supaya tidak ngambil keputusan yang salah, ujungnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mau dilihat orang, nggak mau dilihat orang, dilihat pasangan atau tidak, di tempat umum atau di tempat sendirian, dia jaga hidupnya benar-benar pingin menyenangkan hati Tuhan. Dia nggak mau bertindak sembrono, dia nggak mau tindak gebagah. Dia mau serahkan hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau orang mau takut akan Tuhan, dia akan mengembangkan dirinya. Dia akan belajar, dia mau ditegur, mau dikoreksi, mau didik, mau diajarin. Dia tahu ketika dikoreksi masih ada yang salah dan dia harus rubah. Dia tahu bagaimana dia memperbaiki dirinya. Tetapi orang bodoh itu kalau diajarin, dididik, dia bantah, dia ngelawan, dia merendahkan, dia nyakitin, dia ngomong ketus, dia ngomong jelek. Dan orang-orang kayak begini ini adalah orang yang kerjaannya biasanya merasa paling hebat, merasa paling benar sejagat raya, merasa paling pintar sejagat raya dan orang lain bodoh semua. Sebenarnya yang bodoh adalah orang tersebut. Egonya luar biasa, hawa nafsunya luar biasa, ngomong kelihatan wah muluk-muluk hebat, padahal dalamnya itu busuk dan jahat. Ini orang bodoh. Bodoh menurut kata Tuhan loh ya. Di Amsal 9 ayat yang ke-6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Buang kebodohan. Bagaimana cara membuang kebodohannya? Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu. Kalau ada orang ajar, ada orang komplain, ada orang tegur, ada orang nasehatin, terima. Bahkan sampai hari ini pun saya ini kalau ada nasihat, ada masukan, saya terima, saya belajar terima. Saya kalau ada ngoreksi, ada orang nasihatin, saya terima. Atau bahkan orang nuduh pun saya belajar. Wow, ada yang salah nih, jangan-jangan. Kalau saya benar ya saya jalan terus. Kalau ada yang salah saya bertobat, saya berubah gitu. Belajar memperbaiki diri hari demi hari. Karena kita ini banyak hal buruk nih, hal yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan memang harus diizinkan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Biasanya Tuhan cabut hal buruk itu lewat persoalan, lewat tekanan, lewat gesekan satu dengan yang lain. Aslinya kita keluar, yang busuk-busuk itu dibuang. Sehingga hidup kita didapatin menyenangkan hati Tuhan. Tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak semaunya sendiri. Belajar nih naruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Naruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang keras kepala, belagu, bukan main. Nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Tapi kalau kita ini ngerti jalan pada pengertian, kita akan menjadi orang yang hikmat, luar biasa. Memiliki pengertian. Nah, orang-orang kayak begini, hatinya lembut, mau ditegur. Seperti Daud ketika bikin kesalahan, ditegur, dia bertobat, sadar diri, cari Tuhan. Ujungnya Tuhan pulihkan, double porsi, bahkan dia menjadi raja yang terkenal, raja yang besar, dan tidak ada pernah raja di Israel sebesar dia. Karena Daud mau belajar. Ketika salah dikoreksi, cari Tuhan dan bertobat. Kita akan lanjutkan lagi di Amsal 10 ayat yang ke-8. Siapa bijak hati, kalau orang bijak itu memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Orang yang bijak tuh memperhatikan, tindakannya tuh ditimbang, diukur dengan baik. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak sih? Apa yang aku lakukan? Semua yang aku katakan ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak sih? Karena yang kita kejar kan perkenanan hati Tuhan, bukan untuk muasin diri sendiri. Kalau kita hanya kejar muasin diri sendiri, ya kita akan menyombongkan diri, tepuk dada nih. Lihat pencapaianku, lihat gelarku, lihat jemaatku, lihat apa yang aku kerjakan, lihat mobilku, lihat yang aku miliki, rumahku, aku tinggal di daerah mana, dan lain sebagainya lah. Intinya orang bodoh itu menyombongkan diri. Dan ngomongnya ngawurnya bukan main. Nah, biasanya orang kayak begini cepat atau lambat akan jatuh. Di Amsal 10 ayat yang ke-14, orang bijak menyimpan pengetahuan. Tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Orang bijak itu benar-benar
ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kata orang itu sering kali ngomong itu loh, orang berpendidikan. Sebenarnya kata pendidikan itu adalah orang ini memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi kalau orang nggak berpendidikan, dalam tanda kutip, adalah orang yang sembrono, orang yang sembarangan, yang ngawur sekali, bodoh bicaranya, ngawur sekali, nggak ada hikmat, nggak ada pengertian. Mulutnya sukanya ngancem, merendahkan orang lain, nyakitin orang lain. Pokoknya mulutnya itu isinya khawatir, stres, bingung, kacau, negatif, dan buruk. Dan orang-orang gini sebenarnya di dalam hidupnya nggak ada hikmat, pengertian, dan kosong. Nah, orang-orang kayak begini butuh Tuhan. Tapi biasanya orang-orang kayak begini ini nggak mau bertobat karena merasa benar, merasa pinter. Apalagi kalau punya duit, merasa kaya. Wah, angel bertobat. Tapi kalau orang ini mau merendahkan hati, justru Tuhan akan ubahkan dan Tuhan pulihkan. Kita akan lihat, bahkan kalau kita nggak bisa mengendalikan diri dengan baik pun, kita juga akan dicap menjadi manusia yang bodoh. Karena Alkitab katakan, orang yang nggak bisa mengendalikan diri dengan baik, orang yang nggak bisa naruh hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan, orang yang dikuasain ego dan hawa nafsu, biasanya orang-orang ini gampang tersinggung, gampang marah. Dengar perkataan orang, nggak terima. Yang nyinggung hatinya, nggak sedang, ngamuk. Ditegur nggak suka, nyerang balik, merendahkan. Dan orang-orang model kayak begini ini gampang sakit hati, gampang terluka. Di Amsal 12 ayat yang ke-16 saya sering baca ayat ini, saya sering khotbahkan ayat ini. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Orang yang gampang tersinggung, gampang ngamuan, gampang sakit hati, pokoknya gampang terluka hatinya karena perkataan orang, karena sikap orang ini adalah orang yang bodoh, tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Nah, orang-orang model kayak begini ini mana bisa dipercayakan hal besar. Orang model kayak begini mana bisa dipakai Tuhan. Sikapnya aja kayak begitu, kelakuannya seperti itu, bagaimana mungkin menjadi berkat bagi banyak orang. Yang jelas orang-orang model kayak begini selalu bikin trouble, bikin masalah. Orang-orang model kayak begini biasanya dia bikin kekacauan terus-terusan biasanya. Kita akan lihat lagi di Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Hati-hati ini. Kalau nggak punya pengertian, nggak punya pengetahuan, engkau akan gampang sekali membeberkan kebodohanmu di media sosial. Marah sama orang, diposting di media sosial. Marah dengan orang, ditulis di status. Nggak suka sama orang, tulis status WA, tulis di Facebook, tulis di IG. Hanya membeberkan kebodohannya. Ada hal yang nggak penting, ada hal yang penting, kita mesti tahu menempatkan dengan tepat. Jangan semuanya diumbar di media sosial. Lu kamu pikir media sosial itu Tuhan? Kamu hanya tunjukkan betapa bodohnya dirimu, betapa tidak ada pengendalian diri, betapa tidak ada penguasaan diri. Kamu beberkan emosimu dan amarahmu. Siapa yang mau peduli? Orang malah ketawa ngelihat, lu ini orang kok modelnya kayak begini. Orang-orang yang tidak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, hanya kerjaannya membeberkan kebodohannya. Bisa marah di tempat umum, bisa teriak-teriak histeris, bisa ribut, gegeran, berantem di muka umum, menunjukkan betapa dia paling benar dengan ego. Nah, itu kan hanya menunjukkan betapa tidak ada pengendalian diri dan pengawasan diri. Kita nih jangan beberkan kebodohan kita. Kebodohan kita ini kita bawa kepada Tuhan, biar Tuhan ubahkan, biar Tuhan gantikan dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Orang-orang yang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Orang yang cerdik itu tindakannya itu memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Makanya selalu saya bilang, orang yang cerdik itu bertindaknya ditimbang dulu, diukur dulu, diperhitungkan dengan baik. Jangan sampai tindakannya malah mendatangkan kecelakaan dalam hidupnya, mendatangkan masalah, mendatangkan keributan. Nah, orang-orang kayak begini ini, orang yang memiliki pengendalian diri, memiliki penguasaan diri dengan baik. Dia selalu yang dipikirkan, yang diutamakan adalah Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan apa tidak. Tetapi orang bebal kerjaannya membeberkan emosinya di muka umum, tunjukin kepada semua orang. Nih loh, aku. Akhirnya apa? Berurusan dengan hukum.
dicerca, dicaci maki orang, dipermalukan netizen dan lain sebagainya. Coba kita lihat berapa kali kita lihat kasus-kasus orang yang menunjukkan kebodohannya dengan arogan, dengan marah di tempat umum, dengan berlaku kasar di tempat umum. Ujungnya apa? Berurusan dengan hukum. Hukum yang ada di Indonesia pun ngatur itu. Apalagi hukum kerajaan Allah yang tinggal di dalam hatimu itu loh. Harusnya bertindak hati-hati loh. Jangan bertindak bodoh, bertindak ceroboh. Kita, orang yang sudah mengalami kelahiran baru, ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Harusnya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Bukan ngawur, bukan sembarangan, bukan sembrono. Bukan mau kita sendiri. Hari ini kita mau taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun, memimpin kita pada seluruh kebenaran. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kalau perempuan itu pun tidak memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, malah merobohkan rumahnya kok. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya di Amsal 14 ayat 1. Coba, berapa banyak orang perempuan-perempuan yang bebal, perempuan-perempuan yang bodoh, yang tidak bisa menguasai diri, malah gugat cerai. Kamu bukannya harusnya membangun, mendirikan rumahnya dengan kokoh, mengatur perbendaharaan di dalamnya dengan baik, mengatur rumah tanggamu dengan baik, malah kamu gugat cerai, ya terbukti bahwa kamu adalah orang bodoh yang meruntuhkan dengan tangannya sendiri rumahnya, bukannya diatur dengan baik. Baik laki-laki atau perempuan pun sama kok. Kalau engkau tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, menguasai, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Di Amsal 14 ayat pertama. Engkau bukan membangun rumahmu, malah meruntuhkan rumahmu. Harusnya keluargamu jadi baik, keluargamu menjadi powerful, strong, tetapi bisa hancur, kacau, rusak, dan berantakan. Hari ini, bertobat. Nggak ada solusi lain. Bertobat, balik sama Tuhan. Minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bangun kembali, dirikan atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Dengan bangunan yang dibangun di dalamnya kebenaran firman Tuhan. Maka rumahmu kokoh, teguh, dan libatkan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di Amsal 14 ayat yang ketiga. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan. Jelas orang mulut ya bodoh, pasti tindakannya bodoh. Makanya perlu dididik dulu, diajar dulu. Perlu dipukul supaya sadar. Karena orang bodoh itu biasanya nggak sadar kalau dirinya bodoh. Merasa tetap benar, tapi kalau udah bentur-bentur masalah, masih berlaku bodoh, nggak mau bertobat, ya namanya ngawur itu. Tapi kalau mau bertobat, karena didikan, harusnya orang itu menjadi berubah, menjadi bijaksana. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Orang bijaksana itu perkataan bibirnya memberkatin banyak orang. Yang dikatakan memberkati, membangun, menghibur, mendoakan, dan melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga banyak orang diberkati oleh bibirnya orang yang bijaksana. Coba kita akan lihat di Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Kita tidak boleh bodoh. Paulus sebut jemaat Galatia itu jemaat yang bodoh. Karena sudah memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Mereka nggak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Sama. Kita ini sudah lahir baru tapi kelakuan kita seperti orang dunia. Sikap kita, emosi kita nggak bisa mengendalikan diri. Nggak bisa menguasai diri. Ya kita nggak jauh beda dengan orang-orang dunia yang bodoh, nggak ngerti kebenaran. Harusnya kita semakin hari semakin ngerti kehendak Tuhan. Kita ini seringkali diperhadapkan dengan momen-momen yang membuat seringkali kita melakukan hal yang konyol dan hal bodoh loh. Di 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kita disuruh menjadi anak-anak yang taat, memiliki kehidupan yang hidup takut akan Tuhan. Dan jangan turutin hawa nafsu. Kita nggak boleh ngikutin hawa nafsu. Emosi, amarah, ngamuan, dan lain sebagainya. Bencekno, mokong. Nggak boleh seperti itu. Ngawur hidupnya kalau begitu. Tetapi kita harus menguasai diri dengan baik pada waktu kebodohan kita. Pada waktu apa itu? Ke waktu dagingmu nonjol.
Berapa banyak dari kita nggak bisa mengendalikan diri waktu kita emosi, marah, dan meledak. Ujungnya kita ketemu problem dan masalah. Raja Uzia, waktu dia bikin kesalahan, waktu kebodohannya, ditegur imam dengan tegas sekali. Dia marah, dia ngamuk. Harusnya dia sadari dan bertobat. Kan dia dikuasain kebodohan. Ujungnya apa yang terjadi? Ditolak Tuhan, mati kena kusta. Tundur dari tahtanya. Coba kita akan lihat lagi. Saul ditegur berkali-kali. Dinasihatin berkali-kali. Masih hidup dalam kebodohannya. Ujungnya apa? Roh Kudus undur daripada dia. Simpson melakukan hal yang sama. Ditegur, dinasihatin. Tidak mau bertobat. Masih suka perempuan sundal. Ujungnya apa yang terjadi? Ya, dipermalukan musuh. Bapak Ibu, pada waktu kebodohan, harusnya kita tetap bisa menguasai diri. Keadaan yang sulit, keadaan yang gak enak. Rasanya pingin meledak. Rasanya kalau pasanganmu ngomongin terocos, marah-marah, kamu pingin balas balik. Tetapi kamu gak mau melakukannya. Justru kamu bisa mengendalikan diri dan hidup takut akan Tuhan, bukan ngikutin hawa nafsumu, tapi kita bisa menguasai diri. Pada saat kebodohan itu, kita akan terhindar dari banyak masalah dan persoalan. Jangan jadi orang bodoh pada waktu ngamuk, pada waktu disakitin, pada waktu dilukain, pada waktu kamu mengalami masa-masa sulit dan kamu ngambil tindakan yang bodoh. Masalahmu gak akan selesai. Tambah kamu kejeblos dalam dosa dan ketemu masalah yang baru. Belajar menguasai diri. Kita belajar banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang gagal loh. Terjebak dengan berbagai macam. Ujung hidup mereka itu hancur. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan sampai kitab Kejadian di awal Kejadian pun. Karena masa kebodohan. Bikin dosa. Turun ke muka bumi ini. Bapak Ibu. Sampai hari ini pun, sampai saat ini pun, kita harus belajar menguasai diri, mengendalikan diri dengan baik. Jangan dikuasain waktu masa-masa kebodohan itu, dikendalikan oleh hawa nafsu, emosi. Ujungnya akan menghancurkan hidup kita. Ujungnya kita gak mencapai destinasi Tuhan. Dan ujungnya kita gak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Menaklukkan diri. Pada waktu kebodohan, kita taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mulai hari ini, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari menaklukkan diri kepada firman, kepada kebenaran. Sehingga tambah hari, kemuliaan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, semakin melingkupin kita. Dan kita akan didapati menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Berjalan dalam kesucian, berjalan dalam hikmat, wahyu, dan pengertian, memiliki penguasaan diri, dan kita menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang belajar menaruh hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan, mengendalikan diri kepada Kristus. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Dan kami percaya hidup kami semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan berkati. Tuhan bawa hidup dalam anugerah-Mu dan kemurahan-Mu, hidup diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kamu berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau kuat, seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu mesti di silent dulu. Kita mesti respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin.
dari kerinduan Bapak Ibu. Rasa haus dan laparmu pengen ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pengen ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name most high. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Ralabakat. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebe neme pipiana mata. Inna mata karala basyente bege nemoto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe.
Ini bagianmu Tuhan, Engkau sedang menjamah umatmu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise you. Lift my hand. I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore.